Renungan Kefas, Jumat 29 Maret 2024. Salam sejahtera Sobat Kefas semua. Tuhan Yesus begitu baik sehingga hari ini kita masih dapat menikmati firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan roh kita untuk menerima firman-Nya. Judul renungan pagi ini adalah Menerima Pendisiplinan Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 2. Sebab roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari dalam dosa dan hukum maut. Pendisiplinan Roh Kudus yang kita bahas ini bukan mengacu kepada Roh Kudus mendisiplinkan kita di dalam kita. Itu adalah fungsi Roh Kudus di dalam kita sebagai pengurapan. Pendisiplinan Roh Kudus ini mengacu kepada apa yang Roh Kudus lakukan di lingkungan luar kita, mengacu kepada pengaturannya atas setiap manusia, benda, dan perkara yang melaluinya kita didisiplinkan. Pekerjaan Allah yang utama atas kita melalui Roh Kudus, selain sebagai minyak urapan di dalam kita, adalah pendisiplinannya di luar. Kedua aspek ini hampir meliputi semua pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mengatur dan menentukan semua yang menimpa kita menurut kehendak Allah, meskipun dalam banyak kesempatan hal ini untuk sementara menyebabkan penderitaan dan kesusahan, tetapi pada akhirnya mendatangkan kebaikan rohani bagi orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka dapat diserupakan dengan gambar anaknya yang mulia. Pengaturan inilah yang kita sebut dengan pendisiplinan Roh Kudus. Karena itu, ketika kita menerima pendisiplinan Roh Kudus, kita tidak boleh menganggapnya sebagai sesuatu yang menyenangkan. Beberapa saudara-saudari sepertinya merasa mulia ketika mempersaksikan pengalaman mereka sewaktu didisiplinkan oleh Roh Kudus. Seharusnya tidak demikian. Tak ada seorang anak pun yang bangga setelah dihukum orang tuanya. Demikian juga, kita harus malu ketika kita menerima pendisiplinan Roh Kudus. Kita harus sadar akan kedegilan, ketegaran, kedurhakaan, dan ketidaktaatan kita sendiri yang menyebabkan penghajaran dari Allah Bapa kita. Tak diragukan, Ia memukul kita karena Ia mengasihi kita. Tetapi ketika kita membicarakan penghukumannya, itu bukanlah kemuliaan kita. Itu karena kita sangat pemberontak dan keras kepala, seperti keledai tanpa pengertian, sehingga Allah terpaksa mendisiplinkan kita. Karena itu kita seharusnya tidak bangga terhadap pendisiplinan yang kita terima. Orang yang bangga karena pendisiplinan Roh Kudus adalah orang yang tidak mengenal sifat pendisiplinan Roh Kudus. Karena pendisiplinan Roh Kudus adalah hal yang tidak menyenangkan, maka dalam pemikirannya yang semula, Allah lebih menekankan pengurapan yang di dalam yang bersifat positif daripada pendisiplinan yang di luar yang bersifat negatif. Tetapi ditinjau dari kondisi kita, pendisiplinan Roh Kudus adalah yang paling diperlukan, karena pada dasarnya kita bersifat pemberontak, durhaka, dan tidak taat. Kita sering mengabaikan dan tidak menaati pergerakan dan terang Roh Kudus. Terang hari ini, mengapa pekerjaan Roh Kudus dalam kita memerlukan kerjasama pendisiplinan di luar? Karena kalau hanya ada pekerjaan Roh Kudus yang di dalam saja, terhadap kita belum cukup. Boleh dikatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam kebanyakan untuk orang-orang yang taat, dan pekerjaan pendisiplinan Roh Kudus di luar kebanyakan untuk orang-orang yang tegar tengkuk. Mari berdoa. Oh Tuhan Yesus, syukur padamu hari ini. Oh firman-Mu bisa terus menerangi kami. Oh Tuhan Yesus, sering sekali kami memberontak kepadamu dan mengerjakan segala sesuatu berdasarkan keinginan kami tanpa berkontak pada Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Tuhan ampuni kami, kembali tanggulangi hati kami, lembutkan hati kami yang keras ini, berikan hati yang mau seturut dan sekendak dengan Tuhan. Oh kiranya Tuhan bawa kami giat belajar dan berlatih meluasakan roh kami, kikis sampai habis alamiah kami Tuhan, sehingga roh-Mu lah yang terus menyoroti kami. Tuhan terima kasih. Puji Tuhan Sobat Kefas, kiranya damai sejahtera dan sukacita menyertai kita semua. Amin.